Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 891. Hanya saja saat ini, wajah Zhao Chuang sudah tidak terlihat lagi dengan penampilan berlebihan itu. Sebaliknya, wajahnya penuh perubahan dan ketipisan. Seluruh orang tampaknya berusia belasan tahun. Ini baru lebih dari sebulan. Dan David dikejutkan oleh Zhao. Perubahan Chuang, Saudara Chen. Saudara Chen. Melihat David, Zhao Chuang menghempaskan dirinya ke sana. Dan bahkan menangis. Zhao Chuang, jangan menangis. Apa yang terjadi? David mengerutkan kening. Kakak Chen. Ayahku. Ayahku dia. Zhao Chuang terisak dan menunjuk ke aula di villa. David tidak menunggu sampai Zhao Chuang selesai berbicara. Sosoknya bersinar. Dan dia langsung memasuki villa. Saat ini, di aula villa, ada kain putih berkeliaran. Semua orang mengenakan pakaian bakti berwarna putih. Dan banyak orang menangis. David melihat ke tengah aula. Tempat seseorang berbaring. Ditutupi kain kuning. David melangkah maju dengan tergesa-gesa dan segera mengangkat kain kuning itu. Apa kamu? Melihat seseorang menutupi aula dan mengangkat kain kuning yang menutupi tubuh Zhao Liguo. Murid-murid villa yang berbakti sangat marah. Dan mereka akan mengambil tindakan terhadap David. Semuanya berhenti. Pada saat ini, Zhao Chuang juga mengikuti dan meneriaki semua orang di villa. Melihat Zhao Chuang berbicara, para murid villa kemudian berhenti dan menatap David dengan mengosongkan. David memandang Zhao Liguo dan melihat Zhao Liguo pucat dan tidak bergerak, dan ada darah di sudut mulutnya. David perlahan-lahan meletakkan tangannya di pergelangan tangan Zhao Liguo, dan kekuatan spiritual pun muncul. Masukkan ke dalam tubuh Zhao Liguo. Di saat yang sama, David juga langsung menyelamatkan tubuh Zhao Liguo dengan kesadarannya sendiri. David akan mengambil pendekatan dua arah untuk melihat apakah Zhao Liguo masih bisa diselamatkan. Segera, David mengetahui bahwa masih ada aura samar di tubuh Zhao Liguo. Dan bahkan jantung Zhao Liguo masih sedikit, tetapi pembuluh darah jantung ini terlindungi. Tidak dapat mengetahuinya. Melihat Zhao Liguo masih terselamatkan, senyuman muncul di wajah David, dan dia menghela nafas lega. Zhao Chuang, apa yang terjadi dengan ayahmu? David memandang Zhao Chuang dan bertanya. Saudara Chen. Zhao Chuang mengikuti David untuk berbicara. Ternyata setelah kabar David beredar Longjing tersebar, banyak orang mulai mencari keberadaan David. Namun David seakan menguap dari dunia. Pilimen, keluarga Xuan Yuan, dan bahkan keluarga Qin terus mencari masalah di Wuying Mountain Villa. Mereka mengira Zhao Liguo menyembunyikan David dan ingin menelan Longjing untuk dirinya sendiri. Pada akhirnya, ketiganya bersatu untuk memaksa Zhao Liguo mengungkap rahasia David. Keberadaannya. Tetapi Zhao Liguo tidak mengatakan apa-apa sama sekali. Bahkan jika dia menginginkannya, Zhao Liguo tidak tahu. Melihat Zhao Liguo keras kepala dan menolak berbicara, keluarga ketiga tersebut menyerang Wuying Villa bersama-sama, menimbulkan banyak korban jiwa, dan Zhao Liguo kalah jumlah dan terluka parah. Setelah beberapa hari, dia meninggal. Pilimen, keluarga Xuan Yuan, keluarga Qin. Mata David sedikit memadat, dan niat membunuh memenuhi matanya. Saudara Chen, ayahku, adalah ayahku. Zhao Zuangzu masih terselamatkan. Anda tidak ingin menyentuhnya beberapa hari ini. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Jangan biarkan orang luar tahu bahwa ayahmu belum mati. David mengalahkan Zhao Chuang. David takut ketiga keluarga itu mengetahui bahwa Zhao Liguo belum mati.
dan mereka datang untuk menanyakan masalah. Bagaimana mereka melawan bisa orang-orang di Wuying Mountain Villa sendirian? Benar-benar, apa ayahku benar-benar belum mati? Wajah Zhao Chuang penuh kegembiraan. Aku akan ke lembah Yaoshan sekarang. Kamu harus mengurus masalah Wuying Villa. David menamparkan bahu Zhao Chuang. Saudara Chen, jangan khawatir. Saya akan. Zhao Chuang mengangguk dengan tegas. Dan David dapat melihat bahwa orang ini telah berkembang pesat hanya dalam 1 bulan. Berangkat dari Sadoles Villa, David tidak berani bertahan selama setengah menit. Bab 892. Dia tahu Zhao Liguo tidak bisa menunggu terlalu lama. Jika Zhao Liguo tidak kuat sejak awal dan menggunakan kekuatan untuk melindungi hatinya, dia pasti sudah menjadi mayat sekarang. David sekarang harus mengerahkan ke lembah Yaoshan secepatnya untuk berlatih Pilhuitian, agar Zhao Liguo dapat hidup kembali. Sedangkan pasta intermiten giok hitam yang dibutuhkan Lin Tianhu dan Chi Feng, mereka bisa menunggu untuk diperbaiki. Bagaimanapun, keduanya tidak mengancam nyawa. Sebelum dia menyadarinya, David sudah berjalan ke dalam hutan. Dan setelah melewati tempat ini, dia bisa memasuki pintu masuk lembah Yaoshan. Tapi saat David terus berjalan ke depan, dia tiba-tiba membeku. Lalu matanya melihat sekeliling. Butuh waktu lama bagi saya untuk ditemukan. Dan saya dianggap ahli bela diri. Seni. Apakah kamu tidak merasa malu untuk bersembunyi seperti tikus? Wajah David menjadi dingin dan dia berkata dengan dingin. Enaknya makan longjing. Deteksi rohnya sangat bagus. Meski kita menyembunyikan nafas, kamu tetap menyadarinya. Suara itu jatuh, dan sosok kelima meledak dengan cepat. Kelima orang ini semuanya berada di wilayah Wuzong, dan mereka dikelilingi oleh David. David melirik mereka dan mengetahui siapa orang-orang ini, karena Suan Yuanrong, yang telah dipermalukan olehnya, ada di antara mereka. David, aku tidak menyangka kita akan bertemu secepat ini, kan? Seperti yang kubilang, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Suan Yuanrong memandang David dengan dingin, matanya penuh amarah. Nampaknya pukulan dan penghinaan terhadap Suan Yuanrong kemarin membuat orang ini selalu menyimpan dendam. Mata David sedikit bertanya berhenti bicara omong kosong. Balas-balas dendam saja. Aku tidak punya waktu untuk berbicara denganmu. David tidak punya waktu untuk disia-siakan bersama mereka di sini. Ketika saya masih muda, saya memiliki semangat yang berani. Saya tidak memiliki 5 sekte bela diri. Tapi aku tidak takut sama sekali. Itu benar-benar seorang pahlawan yang muncul saat remaja. Pada saat ini, seorang pria parubaya yang mirip dengan Suan Yuanrong dan memiliki wajah yang lebih tegas angkat bicara. Kakak, anak inilah yang memotong lengan Xiao Kai. Hari ini kita akan menyiksanya dan membalas dendam Xiao Kai, kata Suan Yuanrong kepada pria parubaya itu. Baru pada saat itulah David mengetahui bahwa orang ini ternyata adalah Suan Yuanyan, kepala keluarga Suan Yuan, yang membuat hati David sedikit gugup. Dia tidak mengira Suan Yuanyan akan keluar secara langsung. Sepertinya keluarga Suan Yuan sangat menarik perhatiannya. Itu hanya sebuah lengan. Itu bukan masalah besar. Seperti kata pepatah, lebih baik menjadi musuh daripada menjalin hubungan. Jika kamu bisa melontarkan longjing dan memberikannya kepadaku, aku berjanji bahwa keluarga Suan Yuan akan menghapus keluhanmu dan tidak akan pernah merepotkanmu. Suan Yuanyan menginginkan longjing, tapi dia sama sekali tidak peduli dengan lengan putranya. David melihat sekeliling perlahan. Dia sedang mencari kesempatan untuk melarikan diri. Menghadapi Suan Yuanyan dan beberapa Master Wuzong, David tidak yakin bisa menang. Apalagi dia tidak punya waktu untuk melawan mereka di sini. Anda tidak perlu berpikir untuk melarikan diri. Hari ini kamu tidak bisa terbang dengan sayapmu. Jadi kamu harus menyerahkan longjing dengan patuh, agar tidak menderita darah dan daging. Suan Yuanyan melihat pikiran David sejak lama, dan tersenyum ringan. Sebagai kepala klan Suan Yuan,
Tidakkah Anda merasa malu dengan klan Xuanyuan ketika 5 sekte bela diri bertekad dengan salah satu guru besar saya? Jika Anda memiliki kemampuan, kami akan saling berhadapan. David mencibir pada Xuanyuan. Hahaha. Malu? Apa yang membuat malu? Bahkan jika aku membunuhmu sekarang, siapa yang akan melihatnya? Siapa yang akan tahu? Anda tidak perlu menggunakan taktik agresif terhadap saya. Meskipun kamu berada di alam master yang hebat, tapi kekuatannya telah melampaui Wuzong. Saudara kedua saya tidak dapat bergerak di tangan Anda. Anda harus berpura-pura menjadi tertidur. Xuanyuan yang sama sekali tidak tertipu oleh David. Tampaknya jika David tidak melakukannya, serahkan Longjing. Mereka akan mulai bekerja sama. Bab 893. David melihat bahwa Xuanyuan tidak tertipu sama sekali, dan tahu bahwa dia harus bekerja keras. Jadi dia memandang Xuanyuan dengan dingin, dan aura di tubuhnya mulai meningkat. Di antara orang-orang ini, hanya Xuanyuan yang paling mengancamnya. Melihat aura David yang meningkat, Xuanyuan tersenyum dan berkata, "Apakah kamu masih memiliki keberanian untuk bertarung? Izinkan saya memberitahu Anda. Bahkan jika Anda melakukan semuanya dengan sia-sia, satu-satunya jalan keluar Anda adalah menyerahkan Longjing." David tidak berbicara, tetapi tiba-tiba cahaya keemasan muncul di tubuhnya, dan aura menakutkan langsung menyapu ke arah Xuanyuan. Tubuh David juga melesat ke arah Xuanyuan dalam sekejap. Dia membutuhkan serangan mendadak terhadap Xuanyuan, dan akan lebih baik jika dia bisa menaklukkan musuh dalam satu gerakan. Mata Xuanyuan sedikit menyipit, dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Sepertinya dia sudah lama menduga David akan menyerangnya. Saya melihat telapak tangan Xuanyuan menyembul, dan cahaya keemasan tiba-tiba mengembun di depan mereka. Cahaya ini seperti tembok, melindungi Xuanyuan di depannya. Saya mendengar bahwa Anda memiliki tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan, dan kebetulan saya mengetahui sedikit tentang hal itu. Aku akan bermain denganmu hari ini. Ayolah. Tubuh Xuanyuan bahkan mulai memancarkan semburan cahaya keemasan. David tampak sedikit terkejut ketika melihat adegan ini. Tetapi ini adalah akhir dari masalah ini. David tidak dapat berhenti, kecuali dia benar-benar menyerahkan Longjing. Tetapi David tidak akan melakukannya. Jangan katakan bahwa Longjing memiliki sesuatu padanya. Betapa pentingnya. Hanya Longjing ini yang dibeli Xiaoru dengan nyawanya. Dia tidak akan memberikan Longjing kepada siapapun. Bang! Pukulan David menghantam keras di depan Xuanyuan. Dan setelah semburan sinar cahaya dan ledakan keras, perisai emas di depan Xuanyuan langsung hancur, berubah menjadi cahaya keemasan kecil dan menghilang. Xuanyuan sedikit berbeda, dan berkata dengan terkejut, "Tidak heran saudara kedua tidak bisa mengambil satu gerakan pun di tanganmu. Hanya ini." Pukulannya. Saya khawatir ini lebih kuat dari Wuzong peringkat ketiga. Sepertinya banyak orang-orang bingung dengan kekuatanmu yang tampak. Sekarang berhenti bicara omong kosong. David gagal dalam satu pukulan, dan mendengus lagi, diikuti pukulan lainnya. Kali ini, dia meningkatkan kekuatan spiritualnya secara ekstrim. Menghadapi situasi di hadapannya, David tak berani gegabah. Mata Xuanyuan menyipit, tapi bukannya mengelak. Cahaya keemasan di tubuhnya tiba-tiba muncul. Saat ini, Xuanyuan seperti seorang pejuang yang mengenakan baju besi emas. Dentang, tabrakan logam yang keras terdengar. Wajah David sedikit berubah, dan sosoknya tiba-tiba melangkah mundur. Pukulan tadi tidak hanya tidak melukai Xuanyuan, tapi juga lengan David sendiri. Sedikit mati rasa. Bagaimana bisa? Wajah David penuh keraguan. Dia harus tahu bahwa pukulannya bahkan dapat menghancurkan dinding tembaga yang keras. Tetapi ketika mengenai Xuanyuan, lawannya tidak terluka. Meskipun kekuatanmu bagus, kamu masih muda. Saya pikir saya telah berkultivasi selama beberapa dekade. Jika Anda bukan tandingannya,
Anak laki-laki berbulu. Anda akan ditertawakan oleh dunia. Saya menyarankan Anda untuk tidak repot dan menyerahkan Long Jing dengan patuh. Aku mengampuni hidupmu. Suan Yuanyan mencibir. Angan-angan. Setelah David selesai berbicara, dia perlahan mengangkat tangan kanannya lagi. Dan pedang pembunuh naga muncul di tangan David dalam sekejap. Ada darah mengalir di tubuh pedang pembunuh naga. Dan tak lama kemudian darah itu mulai terbakar. Masih ada kartu Hall. Suan Yuanyan tertegun sejenak. Lalu nafas di tubuhnya mulai membumbung tinggi. Dan wajahnya menjadi serius. Pada saat yang sama, ketika Suan Yuanyan dan yang lainnya melihat David mengeluarkan pedang pembunuh naga, mereka semua mengeluarkan pedang pendek yang panjangnya beberapa inci dari pinggang mereka. Tapi kemudian pedang pendek itu menjadi 10 kaki panjangnya di tangan keempat orang ini. Segera setelah itu, keempat orang itu memasukkan pedang panjang di tangan mereka ke 4 arah, dan melantunkan kata-kata di mulut mereka. Segera, sinar cahaya terang bersinar. Sinar cahaya ini bergabung bersama, langsung mengelilingi David dan Suan Yuanyan, seolah membentuk sebuah kurungan, ruang angkasa. Bab 894. Karena anakmu bersumpah dan menolak menyerahkan Long Jing, maka dia hanya bisa membunuhmu dan mengeluarkan Long Jing dari tubuhmu. Mata Suan Yuanyan bersinar dengan niat membunuh dalam formasi keluarga Suan Yuan saya. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Tetapi saya tidak terkalahkan dalam formasi ini. Formasi ini dapat memberi saya aliran energi yang stabil. Formasi ini dibentuk oleh Suan Yuanrong dan yang lainnya, sehingga Suan Yuanyan bisa mendapatkan energi dari Suan Yuanrong dan yang lainnya saat dia berada dalam formasi Wu Zongdou. Benar-benar, kalau begitu aku akan mencoba pembentukan keluarga Suan Yuanmu. Tubuh David bersinar dengan cahaya keemasan, dan pedang pembunuh naga ada di tangannya. Tangannya bahkan lebih menyala. Pergi ke sana. David dikurung ke arah Suan Yuanyan dengan pedang. Sekarang hanya mereka berdua yang berada dalam formasi. Jadi David harus menemukan cara memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh atau melukai serius Suan Yuanyan. David sulit ditangkis. Ekspresi Suan Yuanyan berubah. Ia tidak menyangka David akan menjadi seperti itu. Kuat dalam formasi ini. Wah, aku benar-benar meremehkanmu. Suan Yuanyan memancarkan dingin. Dan kemudian tubuhnya berubah menjadi cahaya keemasan. Hanya menuju ke arah David. Pada saat ini, Suan Yuanyan menganggap tubuhnya sebagai senjata. Dan dia harus melakukannya. Ikuti dengan paksa pedang pembunuh naga di tangan David. David tidak berani gegabah. Dan mengerahkan kekuatan rohaninya secara ekstrim. Dan darah di tubuhnya mendidih. Bang bang bang. Ada suara yang tak henti-hentinya. Dan kedua orang itu terus dipanggil dalam formasi. Itu seperti dua sinar cahaya keemasan yang terus-menerus terjalin. Dan Suan Yuanrong serta yang lainnya di luar tidak dapat melihat siluet keduanya secara bersamaan. Energi tabrakan yang sangat besar terkurung dalam formasi dan tidak dapat menyebar. Dan David serta Suan Yuanyan berada di bawah tekanan yang semakin besar dalam formasi. Dan ruang di seluruh formasi tampak terdistorsi. Dilihat dari luar sekarang, seluruh formasi tampak penuh dengan udara, terus-menerus bergetar dan terombang-ambing. Keluarga Suan Yuanrong menyaksikan perubahan formasi dengan kaget. Tak satu pun dari mereka mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam. Dan tak satu pun dari mereka merasakan bahaya mendekat. Dentang, dengan sentuhan lain. Pedang pembunuh naga David menggenggam tangan keras Suan Yuanyan. Tubuh kedua orang itu terpisah dalam sekejap, dan energi yang dihasilkan oleh sentuhan tadi dikumpulkan lagi dalam formasi. Tangan David yang memegang pedang pembunuh naga sedikit gemetar, dan mulut harimau itu berlumuran darah. Saat ini, tekanan dalam formasi telah mencapai titik ekstrim, dan David harus melebarkan mulut sebelum dia bisa bernapas. Dan wajah Suan Yuanyan menjadi semakin jelek, tapi niat membunuh tetap ada. Matanya lebih kuat, kekuatan David berada di luar imajinasinya. Jika dia tidak membunuh David sekarang,
Suatu saat nanti, dia tidak akan menjadi lawan David sama sekali. Anda harus tahu bahwa David menelan Longjing dan memiliki Longjing untuk membantu dalam budidayanya. Klik, klik. Dengan semburan suara halus yang tidak mudah dideteksi, kesadaran David langsung menyebar ke seluruh formasi. Pada saat ini, tirai cahaya di 4 formasi dinding mulai mengalami retakan halus. Sadar bahwa formasi ini sudah mendekati batasnya, mulut David melengkung ke dalam komentarnya, dan dia memikirkan cara untuk melarikan diri. Nak, kamu masih tertawa ketika kamu akan mati. Ambillah nyawamu. Suan Yuanyan meraung marah, dan aura takut kembali menyerang David. David menempatkan gigi dan mengangkat pedang pembunuh naga untuk melawan. Ledakan, pukulan berat lainnya. Tubuh David dengan cepat mundur, dan kakinya membuat 2 bekas luka yang dalam di tanah. Organ dalam tubuh David mulai berjatuhan terus-menerus. Pedang pembunuh naga telah terintegrasi dengan David. Sekarang pukulan ini mengenai pedang pembunuh naga dan tidak ada bedanya dengan memukul David. Bab 895. Segera setelah itu, tenggorokan terasa manis, dan seteguk darah dimuntahkan keluar dari mulut David, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Cahaya keemasan di tubuh David juga mulai redup, dan nyala api membubung. Pedang pembunuh naga perlahan-lahan padam. Hahaha. Suan Yuanyan tidak bisa menahan tawa. David, kamu masih menyerahkan Longjing. Patuh, dengan kekuatanmu saat ini, kamu sama sekali bukan lawanku ya. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan bahkan lebih kuat dari milikmu. Kamu tidak bisa melawannya. Jika kamu terus bertarung seperti ini, kamu hanya akan dimakan sampai mati. David memandang Suan Yuanyan yang bangga. Wajahnya menjadi semakin serius. Suan Yuanyan benar. Dia bukanlah lawannya sama sekali. Jika pertarungan ini terus berlanjut, cepat atau lambat David akan kalah. Namun, pada saat ini, retakan pada tirai cahaya formasi semakin besar, dan energi yang terakumulasi dalam formasi telah mencapai titik tertinggi. Tunggu, tunggu. David diam-diam mengertakkan giginya, menyingkirkan pedang pembunuh naga, dan melepaskan semua kekuatan spiritual di dantiannya. Cahaya keemasan di tubuh David mulai berkedip lagi, dan otot-ototnya semuanya. Sekujur tubuhnya tampak berubah menjadi emas. Kamu masih belum menyerah. Sudut mulut Suan Yuanyan bergerak-gerak, lalu nafas di tubuhnya mulai membumbung tinggi. Lalu dia bergegas menuju David. David tidak berani mengabaikannya, dan langsung menyambutnya dengan tinju, ledakan. Suara keras menyebar, dan aura menakutkan di tubuh Suan Yuanyan bergetar. Tubuh David dengan cepat pingsan, dan seluruh orang jatuh ke tanah. Saat ini, wajah David sangat pucat, seperti orang mati. Serahkan Longjing. Aku tidak perlu membunuhmu. Suan Yuanyan berjalan menuju David selangkah demi selangkah. David mengabaikan Suan Yuanyan, tetapi menutupi seluruh kesadaran ilahi pada formasi. Melihat ini, David menggumamkan kata-kata di mulutnya, seolah-olah dia sedang menggunakan semacam sihir. Dan kemudian seluruh tubuhnya mulai membengkak perlahan, menjadi seperti balon. Melihat penampilan David, Suan Yuanyan tertegun sejenak. Lalu dia tertawa dan berkata, "Apakah kamu mencoba meledakkan dirimu sendiri?" Tapi suara Suan Yuanyan baru saja jatuh, dan kemudian cahaya seperti matahari bersinar, diikuti oleh gelombang turbulen udara yang menakutkan, dan semua orang merasakan aura berbahaya. Bergemuruh, bumi mulai bergetar, dan formasi akhirnya tidak tahan lagi. Tekanan energi dan meledak secara langsung. Mata Suan Yuanyan membeku. Tetapi sebelum dia bisa melakukan gerakan apapun, dia tersingkir oleh kekuatan yang sangat besar. Suan Yuanrong dan yang lainnya di luar formasi juga merasakan badai menyapu mereka secara instan. Bahkan jika mereka semua tersapu sekarang. Itu adalah ranah Wuzong, yang bisa diterbangkan ke udara seperti selembar kertas. David juga tidak menjadi lebih baik.
Meski sudah berhati-hati, ia tetap langsung terhempas gelombang udara yang jaraknya ratusan meter. Kelambanan yang sangat besar menyebabkan tubuh David tidak hanya terguling, tetapi akhirnya menabrak pohon besar dengan keras, berhenti. Namun untungnya, David menggembungkan tubuhnya menjadi bola, dan kerusakan fisiknya tidak banyak, serta ia mampu memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan tendangan jarak jauh. Mengabaikan rasa sakit di tubuhnya, David bangkit dan mati-matian menuju lembah Yaoshen. Adapun Suanyuanyan dan yang lainnya, mereka juga terguling oleh gelombang udara, dan pakaian mereka compang-camping dan dalam keadaan malu. Bangun dari tanah, Suanyuanyan melihat sekeliling dan menemukan bahwa David sudah tidak ada lagi. Di mana David? Suanyuanyan berteriak dengan marah. Saudaraku, kami tidak melihat, kata Suanyuanrong malu-malu. Mereka juga baru saja diusir, dan mereka tidak memperhatikan David sama sekali. Dan sekarang tidak ada jejak David. Sial, biarkan anak ini kabur. Suanyuanyan menarik napas dalam-dalam. Wajahnya penuh amarah. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Suanyuanrong bertanya. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Tentu saja saya akan kembali. Tetapi anak ini tidak boleh tinggal. Ia akan kembali. Pasti akan menjadi masalah besar di masa depan. Mata Suanyuanyan sedikit menyipit, dan tubuhnya penuh aura pembunuh. Dia tahu bahwa jika David diberi waktu, cepat atau lambat kekuatan David akan melampaui dirinya, dan keluarga Suanyuan mereka akan kurang beruntung.